نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, para bapak, para ibu, sedaya jamaah salat subuh Masjid Al-Mabruk, alhamdulillah sedaya ingkang sangat kula muliaken. Mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur, barokah, manfaat, maslahat, pinaringan rezeki, keluarga, putra putri ingkang soleh solihah, lan muga-muga pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah maringi nikmat yang luar biasa dumateng kula panjenengan, di mana kathah tiyang tasih tilem, tasih istirahat, kula kalian jenengan dipilih oleh Allah menjadi orang ingkang kersa sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang luar biasa. Kula jenengan dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya ingkang kersa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang luar biasa. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturkan, innama ummarul masajid hum ahlullah. Niscaya orang-orang yang memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan ibadah, mengisi masjid dengan salat, mengisi masjid dengan zikir, dengan doa, dengan ngaji dan lain sebagainya. Hum ahlullah, mereka itulah keluarganya Allah. Disebut ahlullah, keluarganya Allah. Merga napa? Kula jenengan kersa ngerame-ngeramekno masjid Gusti Allah, daleme Gusti Allah. Para bapak, para ibu yang kula muliaken, alhamdulillahirabbil alamin. Injang menika kula kalian panjenengan ngaji tentang amaliyah keaswajaan, ke ahlus sunnah wal jamaah. Antara lain amaliyah yang diamalkan oleh kula kalian panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah, inggih menika seperti yang terjadi bulan kemarin, sareng-sareng ngiling-ngiling memperingati ngeramik-ngeramikno bulan atau hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, apakah memang ada dalilnya, dasar hukumnya, sumbernya terkait dengan perayaan Maulid Nabi yang sering kula kalian panjenengan lakukan setiap tahun? Al-Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti, para bapak, para ibu, mendefinisikan dulu apa sebetulnya peringatan Maulid Nabi itu. Huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika. Menurut Imam As-Suyuti, peringatan maulid Nabi niku pripun? Sing seleres niku pripun? Ijtima'un nas, kita kumpul-kumpul lajeng sarang-sarang atau mungkin satu yang membaca Al-Quran lintuni mirengaken wa riwayatul akhbar al-waridah, lajeng maos hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah, tentang perjuangan Rasulullah, tentang dakwahnya Rasulullah, bahkan juga tentang sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrotan summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu. Lalu ada hidangan yang disuguhkan. Biasanya mulutan enten daharan itu. Enten mulutan di mulutan. Pasti enten lah. Mosok mulutan garingan itu. Ngapunten. Tentang putih-putih mulutan iki mulutan. Ngapunten. Summa yumaddu lahum simat, lalu dihidangkan kepada mereka hidangan ya'kulunahu, lalu mereka dahar. Sami pengajian tentang bundi-bundi, Masya Allah, maulid Nabi, enten pengawasan Al-Quran, maus hadis-hadis Rasulullah, maus sejarah Rasulullah, subhanallah, mungkin maus maulid Ad-Dibai, maulid Al-Barzanji, semua itu adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah, bahkan kisah-kisah tentang kemuliaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Allah saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an di akhir surat At-Taubah Allah dawuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat Allah itu memuji Nabi Muhammad. Isinya ayat niku muji Nabi Muhammad. Sinten sing muji? Gusti napa malih kula jenengan Gusti Allah muji Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan innaka la'ala khuluqin azim, sungguh kamu Muhammad benar-benar niscaya berada pada budi pekerti yang agung. Sinten sing matur? Gusti Allah muji Nabi Muhammad. Apa malih kula kalian panjenengan. Jadi mulutan niku maulid Nabi niku kumpul-kumpul maus Quran, maus hadis-hadis Rasulullah tentang kelahirannya, perjuangannya, dakwahnya, tentang syama'ilnya, sifat-sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur ngoten, summa yumaddu lahum simat. Nggih, matur nuwun Ustaz. Summa yumaddu lahum simat. Dahar sareng-sareng. Wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Niku menurut Imam As-Suyuti. Menurut Imam Ar-Rifai, mulutan niku beri. Menurut beliau, ta'birun 'anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bil maulid syarif huwa ta'birun 'anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maulid Nabi itu adalah satu ungkapan kebahagiaan, kesenangan, seneng dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seneng jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah memilih kula kalian panjenengan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saestu. Ini anugerah Allah. Kok cara kula jenengan hidup 3000 tahun yang lalu. Kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Mungkin kita umatnya Nabi Isa. Mungkin kita umatnya Nabi Yahya. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kula kalian jenengan lahir atau hidup di zaman sekarang
meskipun di akhir zaman. Akhirnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah, hidup di akhir zaman, tapi karena Nabi kita kelak yang mengetok pintu surga duluan, maka umatnya pun kelak yang akan masuk surga duluan dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu, insya Allah ta'ala. Muka-muka rombongan Masjid Al-Mabruk ini, amin Allahumma. Tapi sing istiqomah sholat subuh. Sebab subuh niku memang jadi lumayan di zaman Rasulullah itu jadi tanda-tanda orang itu beriman beneran. Apa iman etok-etok itu dulu oleh Rasulullah ditengeri kalian sholat subuh. Oh, kok tong sholat subuh rawuh? Oh, berarti mukmin beneran. Lah, kok tong sholat subuh bener rawuh? Lah niki pertanyaan nih. Makanya di dalam kitab Kaifa Nuhafidhu ala Sholati Subh itu dijelaskan bahwa antara lain tanda-tandanya orang-orang yang beriman itu adalah istiqomah berjamaah sholat subuh. Makanya diaturkan tengah hadis, sholat itu yang paling berat terhadap orang munafik adalah sholat subuh. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapa orang yang pertama kali menginisiasi atau inisiatornya peringatan Maulid Nabi niku sinten? Karena dulu di zaman Rasulullah sampai pada abad ketiga Hijriah, Bapak Ibu, tidak ada peringatan Maulid Nabi. Di zaman Rasulullah hanya enten, hanya ada subhanallah la haula wa la quwata illa billah, Rasul puasa hari Senin. Ketika ditanyakan, Rasulullah dawuh yaumun wulidtu fihi, ini hari di mana aku dilahirkan. Wa bu'istu au unzila alayya fihi, aku diutus, wahyu diturunkan kepadaku di dalam hari Senin. Maka Rasulullah itu berpuasa hari Senin. Kita sebagai umatnya juga disunnahkan berpuasa hari Senin. Kenapa? Karena hari kelahiran Rasulullah. Artinya secara implisit, secara tidak langsung Rasulullah sebetulnya memperingati hari kelahirannya. Cuma cara memperingatinya setiap pekan dengan berpuasa. Itu Rasulullah. Termasuk kula jenengan insyaallah nek Senin poso mboten yang mriku. Poso mboten. Estu nggih. Sing poso alhamdulillah, sing boten napa-napa, sing kathah selawat mawon nggih. Gak poso selawatan yo boten. Ngapunten. Wa awwalu man ahdasa fi'la dzalik sahibu Irbil al-Malik al-Muzaffar Abu Sa'id Qutburi bin Zainuddin Ali ibni Baktakin ahadul muluk al-amjad al-kubara al-ajwad wa kana lahu atharun hasanah. Orang yang pertama kali menjadi inisiatornya peringatan Maulid Nabi itu adalah Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Qutburi, salah satu kawasan, mohon maaf, di Irak itu salah satu rajanya itu adalah Malik Al-Muzaffar di kawasan Irbil. Raja itu luar biasa. Kalau sudah memperingati Maulid Nabi, masya Allah, para bapak, para ibu ingkang kula muliakan, wa kana yasrifu 'ala al-maulid fi kulli sanatin salasami'ati alfi dinarin 300.000 dinar 300.000 dinar. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, itu yang dilakukan oleh Imam Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Qutburi, salah seorang raja yang sangat baik, dan beliau itu pula lah inisiatornya peringatan Maulid Nabi. Sepindah malih rumiyin boten enten.
Di zaman Rasulullah tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in juga tidak ada. Baru ada pada abad ketiga Hijriah, pada akhir abad ketiga Hijriah, itu baru ada. Raja ini yang menginisiasi, Raja Malik Al-Muzaffar. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana dasar hukumnya? Bagaimana dasar hukumnya peringatan Maulid Nabi itu? Apakah ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, kula boten samara napa-napa. Kula niki namung ngaturaken pendapatnya para ulama. Saya awali dari pendapatnya ulama yang menjadi guru-gurunya ulama di Indonesia. Siapa? Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah. Panjenengan kalau haji sekitar tahun 90-an, 2000-an, insya Allah masih nutut beliau. Dan biasanya rata-rata jamaah haji Indonesia itu sowan ke Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bapak Ibu, di dalam karyanya beliau namanya kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah lil Maliki. Beliau berpendapat mengatakan, innal farah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Quran. Kalau peringatan Maulid Nabi itu adalah ekspresi kebahagiaan, ekspresi kesenangan, ekspresi kesukaan hati kita, kesenangan hati kita dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau peringatan Maulid itu sebagai ekspresi kecintaan kita, kebahagiaan kita, kesukaan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rasa senang, suka hati, gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya matlubun bi amril Quran, diperintahkan itu dengan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an. Pripun ayatnya? Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Bapak Ibu, dahipun Gusti Allah, kul, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Subhanallah. Anugerah Allah berupa apa? Berupa keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Iman kepada Al-Quran. Termasuk anugerah Allah itu, rahmat Allah itu adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah dawuh, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu disebutkan oleh Allah sebagai rahmat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Laqad manallah, niscaya benar-benar Allah telah memberikan anugerah alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman,
idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu anugerah, Rasulullah itu rahmat, dan Allah matur di dalam Al-Quran. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, termasuk kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan semua itu falyafrahu, bersuka hatilah, bersenang hatilah, berbahagialah. Termasuk dalam mewujudkan kebahagiaan, mengekspresikan kesukaan hati kita, kesenangan hati kita dengan kumpul-kumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, jadi sebetulnya peringatan Maulid Nabi itu semata-mata sebagai wujud mensyukuri nikmati Gusti Allah. Apunten, jenengan pun kagungan putu nopo dereng? Pun kagungan nggih? Alhamdulillah. Pun ageng-ageng napa ta si alit-alit? Si alit-alit nggih. Alhamdulillah. Kadang tiyang niku nggih saking senengi karo putu. Saking senengi karo putu. Pas ulang tahun putu, masih gak duwe-duwe di anak-anak nggih nyuwun pangapunten mengadakan ulang tahun. Saking senengi karo putu. Padahal para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, Masya Allah, durung mesti putu kula kalian panjenengan itu durung mesti tang dunyo nggih teng akhirat podo-podo durung mesti menyelamatkan, membahagiakan kula kalian panjenengan. Lah durung mesti to nggih? Durung mesti. Wong kadang nggih duwe putu tapi buwedhi luar biasa nyuwun pangapunten. Tapi moga-moga putu-putu ini yang mriki saleh-saleh sedaya. Amin Allahumma. Sami kali Mbah Mbah nggih saleh-salehah. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu, Masya Allah, saking senangnya putu meskipun nggak duwe-duwe, kita nganak-nganak duwe, maksudipun memaksakan diri untuk mengadakan ulang tahun saking senangi karo putu. Sekarang ada Nabi, ada Rasul yang sudah benar-benar dinyatakan di dalam Al-Quran, ini anugerah Allah, ini rahmat Allah, ini yang menyelamatkan kulo kalian panjenengan. Akhirnya kulo kalian panjenengan alhamdulillah ngerti pengirani Gusti Allah. Barakah perjuangan para ulama dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kulo kalian panjenengan dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman. Bapak Ibu, semua ini adalah berkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kita bisa menikmati indahnya keimanan, indahnya bersujud kepada Allah, indahnya beribadah kepada Allah. Semua kita rasakan, semua gara-gara perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita, subhanallah, saking senengi tumatan Nabi Muhammad, lalu kita bareng-bareng kumpul-kumpul di bulan Maulid, di bulan nopo, monggo kapan mawon kumpul-kumpul syukuran kepada Allah. Mergo napa syukuran? Mergo kula kalian panjenengan ditakdirkan oleh Allah kagungan iman dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Maulid niku nggih mboten ekspresi kebahagiaan kita, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Masya Allah, nyuwun pangapunten, nyuwun ngapunten. Saking mulianya Nabi kita, saking mulianya Nabi kita. Sebelum kula beranjak ke hadis-hadis dalil-dalil yang lain, saking mulianya Nabi kita. Apapun yang berhubungan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Yang semula biasa-biasa jadi mulia, jadi luar biasa. Kalau contohkan beberapa hal, 4 hal mawon, maka jenengan kembangkan ke yang lain-lain, termasuk kembangkan kepada diri kita. Bapak Ibu, tadi di awal pulau matur, hari Senin itu hari yang biasa-biasa. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu lahir bukan pada hari Jumat yang notabene Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, hari yang istimewa. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu lahir bukan pada hari Jumat, meskipun hari Jumat itu hari yang terbaik. Justru Allah mentakdirkan Nabi Muhammad lahir di hari Senin, hari yang biasa-biasa. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, hanya karena Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin, Senin yang semula biasa-biasa lalu menjadi istimewa. Apa istimewanya Senin? Rasulullah puasa kalau hari Senin. Kita umatnya juga disunahkan berpuasa. Dulu tidak ada puasa Senin, tidak ada puasa Selasa, tidak ada puasa Rabu, kecuali kalau kalian panjenengan puasa di bulan-bulan mulia, ketepatan bulan hari Selasa, hari Rabu. Para bapak, para ibu, masya Allah, kenapa kemudian dianjurkan puasa hari Senin? Semata-mata karena Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah. Hari saja karena punya hubungan dengan Rasulullah menjadi istimewa. Para bapak, para ibu, lalu saya contohkan tanah. Panjenengan pirsa Madinah itu dulu. Niki bapak niki nembe rawuh saking Madinah. Kepanggih kula dene teng Masjid An-Nur, itu Masjid An-Nur. Itu kalau kesupen nami ini bapak sini nembe rawuh saking Madinah. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, masya Allah, Madinah itu dulu kota biasa-biasa, bahkan itu kota niaga, kota bisnis. Madinah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, dihuni oleh kaum pribumi namanya kaum Aus dan Khazraj. Bahkan Madinah itu adalah kota konflik saudara. Akibat nih cara Indonesia itu konflik sara, akibat perbedaan suku, golongan, wis ngoten niku pun. Mereka konflik saudara akibat sara niku. Bahkan masya Allah sudah berada di ujung kehancuran karena konflik berkepanjangan tak kunjung berakhir. Yasrib itu bumi konflik, Yasrib yang sekarang jadi Madinah itu. Tapi karena Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah kemudian menjadi tanah suci, tanah mulia, menjadi tanah haram. Yang semula biasa-biasa lalu jadi istimewa karena Rasulullah. Kok cara Rasulullah niku hijrah teng Keputih, beda ceritanya Keputih. Lho saestu. Kok cara Rasulullah hijrahnya hijrah ke teng Keputih mriki. Ini akan menjadi tanah suci, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha wa inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkah." Sungguh Makkah itu menjadi tanah haram, dijadikan tanah haram oleh Nabi Ibrahim dan didoakan keberkahan oleh Nabi Ibrahim. Dan sungguh aku jadikan Madinah ini sebagai tanah suci, tanah haram, tanah mulia, tanah yang istimewa. Subhanallah, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Para bapak, para ibu, itu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang biasa-biasa lalu kemudian menjadi istimewa, jadi tanah mulia karena Rasulullah. Coba masjid itu loh, Masjid Nabawi itu saya baca di kitab Nurul Yakin. Bapak Ibu, masjid itu dulu
Rasulullah itu beli tanah milik dua pemuda pengembala, tukang pengembala kambing. Bapak Ibu, pokoknya milik dua pemuda pengembala yang memiliki sebidang tanah yang sekarang jadi masjid itu. Oleh Rasulullah kemudian dibeli tanah itu. Kedua anak itu sebetulnya tidak mau, justru inginnya tanah itu didonasikan, diinfakkan, diberikan pada Rasulullah. Rasul justru memilih untuk membeli. Setelah dibeli, sebagian oleh Rasulullah dibangun buat rumah yang sekarang jadi pesarian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian oleh Rasulullah dibuat masjid. Masjidnya Rasulullah kecil. Jadi dua kalinya masjid inilah, dua kalinya Masjid Al-Mabruk ini lebarnya, dua kalinya. Jadi kalau jenengan ke Madinah, dari Raudhah itu masjidnya Rasulullah lebarnya nggak sampai ke Babus Salam. Ada beberapa pilar, di atas itu ada tulisan Haddu Masjidin Nabi, batas masjid Nabi. Kecil masjidnya Rasulullah. Mana jenengan teng Madinah, usahakan masuk ke bagian depan itu, yang masjid Nabi yang asli, yang ada di depan, yang banyak lampu-lampu di depan. Itu masuk ke bagian timur, mendekat ke Raudhah, mendekat tempat adzan itu. Itu masjidnya Rasulullah yang asli di situ. Dulu masjid itu tanah biasa-biasa, miliknya pengembala kambing. Oleh Rasulullah dibeli, lalu oleh Rasulullah dibangun rumah sebagian dibangun masjid. Hanya karena ini masjid dibangun oleh Rasulullah, diwakafkan oleh Rasulullah, dari tanah yang luar biasa, dari tanah yang biasa-biasa, lalu masjid ini menjadi luar biasa. Bayangkan, kata Rasulullah dalam hadis, salatun fi masjidi hadza, satu kali sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, khairun min alfi sholatin fima siwahu illal masjidal haram, lebih baik dibandingkan sholat 1000 kali di tempat yang lain, termasuk di Masjid Al-Mabruk, kecuali sholat di Masjidil Haram. Kula jenengan sholat di Masjid Nabawi, sholat subuh sekali mawon, itu lebih baik fadilahnya, nilai keutamaannya, dibandingkan panjenengan sholat subuh di Masjid Al-Mabruk 1000 kali. Kapan badhe ini sholat subuh 1000 kali? 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. Yang nikmati nonton 1000 harinya lah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Niku nek boten bangkong. Wong kadang sering bangkong ngoten. Nyuwun pangapunten. Sanis jenengan lho, sanis jenengan. Insyaallah nek jenengan istiqomah sedaya nggih. Alhamdulillah. Pokoknya ojo istiqomah bangkong. Istiqomah wonten masjid. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, masya Allah, kapan kita mau istiqomah selama 3 tahun sholat subuh? Berat nih. Tapi kalau dengan sekali saja sholat di Masjid Nabawi, seperti yang dilakukan bapak nih, baru datang di Masjid Nabawi, mungkin berapa hari di Masjid Nabawi, sekali saja nilai fadilah, keutamaan dan pahalanya lebih baik 1000 kali berjamaah di masjid-masjid yang lain. Kenapa begitu istimewa masjid itu? Karena masjid ini dibangun oleh Rasulullah. Subhanallah. Cara Masjid Al-Mabruk nih sing bangun Rasulullah, beda ceritanya Al-Mabruk. Seandainya yang bangun Rasulullah, bahkan tempat di mana Rasulullah sholat, tempat di mana Rasulullah sujud, tempat di mana Rasulullah ngimami sholat, bermajlis, berzikir dan berdoa, tempat itu sekarang disebut apa? Raudhah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku ini dan mimbarku ini, kata Rasulullah, adalah
taman di antara taman surga. Apa maksudnya taman surga itu? Bapak Ibu, saya baca pendapat ahli hadis, tanah itu nanti dengan izin Allah, tanah yang disebut dengan raudhah itu nanti di hari kiamat, dengan izin Allah, tanah itu akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Dipindahkan ke dalam surga dan menjadi bagian dari taman surga. Tanah yang sekarang ada di Masjid Nabawi yang kita kenal dengan raudhah, taman surga itu, kelak tanah itu dengan izin Allah akan dipindahkan, akan menjadi taman surga. Subhanallah. Kenapa begitu istimewa tanah ini? Karena memang di tempat ini Rasulullah bersujud, Rasulullah sholat, Rasulullah ngimami sholat, Rasulullah berdoa, Rasulullah berzikir. Maka tanah yang berada di antara tempat tinggal Rasulullah, dalam Rasulullah sampai ke mimbarnya Rasulullah itu istimewa sekali, akan jadi taman surga. Adakah Nabi yang tempat ibadahnya menjadi taman surga? Mboten enten, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad, tempat ibadahnya menjadi taman surga. Bahkan kita yang sholat di raudhah itu yu'addi ila dukhulil jannah, itu bisa mengantarkan kula kalian panjenengan menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sing dereng ditakdirkan oleh Allah bisa sholat di dalam raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sing sampun muga-muga ditakdirkan malih bolak-balik. Amin Allahumma amin. Itu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu, ngapunten, orang sekedar pernah ningali Rasulullah, pernah kumpul Rasulullah, pernah ningali mawon, kumpul, gak pernah ngaji, tidak pernah semajlis ngaji di majelisnya Rasulullah, sholat bermakmum kalian Rasulullah, boten natos, hanya sekedar natos melihat Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah. Apunten, Bapak Ibu, Masya Allah, mereka disebut dengan sahabat, dan sahabat itu luar biasa derajatnya. Bahkan dalam hadis, sahabat itu, Bapak Ibu, kata Rasul dalam sumpahnya, fawalladhi nafsi biyadi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa dhahaban mithla uhudin ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Dari Rasulullah, kalau seandainya ada orang berinfak emas seperti bukit Uhud, infak emas seperti bukit Uhud, subhanallah, emas seperti bukit Uhud infaknya. Oh, infak emas sak lengan niki mawon luar biasa nih. Ngapunten, infak emas sak lengan niki mawon luar biasa. Sakniki enten tiyang infak emas seperti bukit Uhud. Bukit Uhud itu kan melingkar kados gitu, kados. Kalau di Masjid Nabawi itu lihat ke depan itu dikelilingi bukit Uhud, seperti melingkari Madinah, melingkari nyuwun pangapunten tanah haram Madinah. Bapak Ibu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kok enten tiang infak emas seperti bukit Uhud? Apa kata Rasul? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak akan bisa mengejar keutamaan pahalanya sahabat bersedekah hanya satu mud. Taruhlah sak cauk gitu nih, sak caukan gitu nih. Mereka sedekah beras sak meten nih misalnya, wala nasifah atau separuhnya. Mereka sedekah beras sak meten. Kita yang bukan sahabat sedekah emas seperti gunung Uhud, masih lebih besar pahalanya sahabat yang hanya bersedekah sak cauk gitu nih beras. Saking tingginya derajat dan makamnya sahabat
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sahabat itu begitu mulia? Satu, karena pernah kumpul Rasulullah, karena pernah ningali wajahipun Rasulullah, karena pernah hadir di majelisnya Rasulullah. Mereka akhirnya menjadi istimewa, menjadi sahabat, dan keistimewaannya luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam pendapat para ahli niku, setinggi-tingginya derajat kewalian selain sahabat, setinggi-tingginya derajat kewalian selain sahabat. Ada wali selain sahabat tingkatan yang paling tinggi, masih lebih tinggi derajatnya sahabat meskipun dia sahabat yang paling rendah. Subhanallah. Bapak Ibu, malawi jenengan ngaji kitab napa niku Bulughul Maram bab najis, itu pasti diaturaken. Ada salah seorang pelosok desa datang ke Madinah, masuk ke masjid, moro-mojo pipis di dalam masjid. Lah nanti sih jenengan iki. Enten Arabi wong desa datang ke Madinah, masuk ke dalam masjid, moro-mojo pipis, bala fi taifatil masjid. Dia mojok di pipis di pojok masjid. Subhanallah. Artinya apa? Ini sahabat saking awamnya, di dalam masjid pun dia pipis, saking awamnya. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, jangan remehkan sahabat, jangan rendahkan sahabat. Setinggi-tingginya derajat kita, meskipun jadi wali yang paling tinggi, tidak akan bisa mengejar tingginya derajat sahabat masih pipis di dalam masjid. Kenapa? Karena mereka pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak, para ibu yang saya muliakan, kita sebagai umatnya, apakah bisa kita menjadi hamba Allah yang istimewa? Sebagaimana istimewanya hari Senin menjadi mulia, tanah di Madinah menjadi tanah yang istimewa, bahkan menjadi taman surga. Apakah bisa kita menjadi hamba Allah yang juga istimewa sebagaimana keistimewaan-keistimewaan yang tadi? Subhanallah. Bapak Ibu, insya Allah, asal kita bisa membangun hubungan yang istimewa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita yang punya hubungan yang istimewa dengan Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang istimewa juga. Apa kata Rasulullah? Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat. Subhanallah. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, itu luar biasa. Adakah derajat kemuliaan dibandingkan bagi kita orang-orang sekelas kita? Adakah kemuliaan melebihi kemuliaan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, kumpul di dalam Rasulullah fil jannatil a'la, fil jannatil firdaus, sudah barang tentu ini adalah derajat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kumpul dengan Rasulullah, bisa dekat dengan Rasulullah, ini adalah tempat yang sangat istimewa. Dan orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasul, aksaruhum alaihi salatan. Sinten? Orang yang punya hubungan yang istimewa dengan Rasulullah. Kenapa? Di dalam hatinya ingat Rasulullah, di dalam lisannya nyebut Rasulullah, tindak tanduknya, akhlaknya, amaliyahnya Rasulullah. Aksaruhum alaihi salatan. Orang yang paling banyak
menyebut Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling istimewa, dekat dengan Rasulullah nanti. Maka para bapak, para ibu, masya Allah, sepindah malih, Rasulullah itu adalah anugerah buat kita, rahmat Allah dan buat kita semua. Maka monggo sarang-sarang bangun hubungan yang istimewa dengan Rasulullah, bangun ikatan rohani dengan Rasulullah. Masya Allah, saya baca kitabnya para ulama, antara lain ketika kita diam di rumah, pejamkan mata, subhanallah, pejamkan mata kita, hadirkan Rasulullah, lalu bersalam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu hai Nabi. Duduk di rumah sendirian, pejamkan mata kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap orang yang bersalam kepadaku, pasti, kata Rasulullah, aku jawab salam mereka. Tidak ada salam yang sia-sia. Salam kepada Rasulullah, bangun hubungan dengan Rasulullah. Disitulah jalan kita, disitulah thariqah kita. Coba jenengan pirsani, thariqah apa saja, thariqah apa saja, pasti di dalam zikirnya ada zikir solawat. Thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Syadziliyah, lebih-lebih thariqah At-Tijaniyah yang memang zikirannya itu adalah solawat fatih. Thariqah napa mawon, zikirnya itu antara lain adalah zikir solawat. Karena memang itu jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun hubungan yang istimewa dengan Rasulullah, insya Allah kita pun akan menjadi orang-orang yang istimewa, insya Allah ta'ala. Termasuk antara lain para bapak, para ibu, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kula kalian panjenengan sarang-sarang ngiling-ngiling Rasulullah setiap tahun, setiap bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketika Abu Lahab itu meninggal, kata Imam Abbas, Imam Abbas itu saudaranya Abu Lahab, saudaranya bapak ayahanda Abdullah, ayahanda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaudara. Kata Imam Abbas, ditulis di dalam Sahihul Bukhari, lamma mata Abu Lahabin, ditulis di dalam kitab Fathul Bari, lamma mata Abu Lahabin ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Ketika Abu Lahab itu meninggal, aku bermimpi. Setelah dapat 1 tahun, aku bermimpi dia fi syarri halin, dalam kondisi yang luar biasa dahsyat, luar biasa memprihatinkan. Abu Lahab itu, memang Abu Lahab itu manusia yang dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu ketika meninggal dapat 1 tahun, saudaranya Imam Abbas itu bermimpi, subhanallah, benar-benar memprihatinkan. Lalu kata Imam Abbas, lalu Abu Lahab itu bilang gini, ma laqitu ba'dakum rohatan inna annal adaba yukhaffafu anni kullas yaumil isnain. Setelah aku mati, meninggalkan kalian semua, aku tidak pernah menemukan kelapangan. Mungkin memang manusia yang dikutuk oleh Allah. Aku enggak pernah senang, aku enggak pernah lapang. Illa annal adab yukhaffaf anni kulla yauma isnin. Kecuali satu, kalau hari Senin porsi azabnya Allah itu dikurangi, jatah azabnya Allah itu diringankan, dikurangi. Qala wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal isnin wa kanat Suwaibatu basyarat Aba Lahabin bi maulidihi fa'ataqah. Kenapa Abu Lahab itu orang yang dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran?
selama di kuburan tidak pernah menemukan kebahagiaan sama sekali. Sangat memprihatinkan, kecuali hari Senin. Siksaannya Allah kalau hari Senin itu diringankan oleh Allah. Kenapa? Pas Rasulullah itu dilahirkan, ada budak yang bernama Suwaibah. Budak itu memang miliknya Abu Lahab. Datang ke Abu Lahab dan memberikan kabar gembira, kabar baik, bahwa ibunda Aminah itu telah melahirkan seorang bayi yang oleh kakeknya diberi nama Muhammad. Dia senang, saking senangnya sampai kemudian budak yang bernama Suwaibah ini dimerdekakan, dibebaskan, hanya gara-gara senang dengan kelahiran Rasulullah. Orang yang dikutuk oleh Allah itu pun di alam kubur diberi keringanan setiap hari Senin. Napa malih kula kalian panjenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain itu, para bapak, para ibu, lam alqa ba'dakum wayra anni suqitu fi hadhihi bi iqtaqati Suwaibah. Aku setelah meninggalkan kalian, subhanallah, tidak pernah menemukan kebahagiaan kecuali satu. Gara-gara aku memerdekakan Suwaibah, hanya karena memberikan kabar kelahiran Nabi Muhammad, aku diberi minum. Dalam penjelasan lain, di tengah-tengah jemarinya Abu Lahab itu keluar air dan dia minum. Itu terjadi pada hari Senin. Subhanallah. Inilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan khawatir, para bapak, para ibu, kita makmurkan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat, dengan peringatan, dengan sedekah, dengan apapun. Mudah-mudahan jangankan kita, Abu Lahab pun mendapatkan salah satu keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena senang dengan kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak saja mendapatkan keringanan siksa, tapi kita mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, dari sini kan hadis terakhir itu dirujuk oleh ayat ini kok bertolak belakang ini. Nggih. Mau dijawab sekarang? Nggih. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, ini ada pertanyaan dan ini sebetulnya sudah ada di dalam slide kula. Cuma boten kula aturaken karena memang waktunya. Bapak Ibu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala dawuh mengatakan, ini yang ditanyakan jamaah ini yang penting. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adab wa la hum yunzarun. Ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 161-162 dijelaskan mereka yang kafir itu tidak akan mendapatkan keringanan siksa seperti itu di dalam ayat 162, la yukhaffaf anhumul adab. Duh, Abu Lahab kok dapat keringanan siksa? Ini Bapak Ibu min khasaisir Rasul,
termasuk di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seharusnya tidak mendapatkan keringanan siksa dari Allah. Kenapa? Karena dia Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang kafir, tapi hanya karena Rasulullah akhirnya dia mendapatkan keringanan siksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu yang satu kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat ini menjelaskan bukan tentang azab kubur, tetapi ayat ini berkaitan dengan azab neraka. Kelak di neraka, para bapak, para ibu, Abu Lahab sama tidak akan mendapatkan keringanan siksa. Hanya di alam kubur itu saja Abu Lahab yang mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Di neraka tidak. Dan ayat ini, para bapak, para ibu, ayat berkaitan azab Allah di neraka nanti. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adzab wa la hum yunzarun. Tapi yang jelas ini min khasaisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gitu kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.